Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ronawan selaku dosen pembimbing mata kuliah statistika dan teman-teman semua yang saya cintai. Pada kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang materi pengukuran dispersi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri atas Wahyu Puji Lestari dengan NIM 215221212 dan ada Rida Dian Utami dengan NIM 215221225 dan yang terakhir yaitu saya sendiri dengan Maya Dwi Puspitasari dengan NIM 215221238. Subbab atau materi dalam pembahasan yang akan kita bahas yang pertama ialah ada jangkauan, yang kedua ada simpangan rata-rata, yang ketiga variasi, yang keempat ada deviasi baku, yang kelima simpangan kuartil, yang keenam koefisien variasi, dan yang terakhir yaitu kemiringan dan kurtosis. Yang pertama ada pengertian dispersi. Dispersi itu ialah ukuran penyebaran suatu kelompok data yang terhadap data pusat. Ukuran dispersi yang sering digunakan dalam penelitian ialah jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, dan deviasi baku. Selain itu, pada bab ini juga dibahas tentang simpangan kuartil, koefisiensi variasi, kemiringan, dan kurtosis. Dalam diferensiasi data dibedakan antara ukuran dispersi pada populasi dan ukuran dispersi pada sampel. 1. Ada jangkauan atau yang disebut juga range. Jangkauan adalah suatu distribusi frekuensi yang dirumuskan sebagai beda antara pengukuran nilai terbesar dengan pengukuran nilai terkecil yang terdapat dalam distribusi. Untuk menghitung jangkauan tidak terdapat perbedaan dalam rumus, simbol, maupun untuk populasi dan sampel. Selanjutnya adalah contoh untuk data tunggal. Disajikan dua data. Data pertama terdiri dari 5 angka, yaitu dengan nilai maksimal 50 dan nilai minimal 50. Mempunyai jangkauan atau rangka yaitu 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Data yang kedua mempunyai nilai maksimal 70 dan nilai minimal 30. Sehingga jangkauan atau rangkanya 70 dikurangi 30 sama dengan 40. Contoh untuk data bergolong. Terdapat kelas berat badan. Yang pertama adalah kelas 60 sampai 62 mempunyai nilai tengah 61 dengan frekuensi 5. Kelas 63 sampai 65 mempunyai nilai tengah 64 dengan frekuensi 18. Kelas 66 sampai 68 mempunyai nilai tengah 67 dengan frekuensi 42. Kelas 69 sampai 71 mempunyai nilai tengah 70 dengan frekuensi 27. Kelas 72 sampai 74 mempunyai nilai tengah 73 dengan frekuensi 8, sehingga mempunyai rangka atau jangkauan data yaitu 73 dikurang 21 sama dengan 12. Yang kedua yaitu simpangan rata-rata atau disebut juga dengan SR, yaitu jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Pada populasi maupun sampel digunakan rumus yang sama, namun berbeda dengan simbolnya saja. Untuk min pada populasi menggunakan pi dan untuk pada sampel menggunakan X besar. Dan untuk banyaknya data, N besar itu digunakan pada populasi dan N kecil digunakan pada sampel. A adalah simpangan rata-rata dari populasi. Bisa dilihat ya, itu adalah rumus yang untuk mencari simpangan rata-rata pada populasi. Selanjutnya yaitu ada contoh soal untuk data tunggal, di mana ada kelompok data populasi yang terdiri dari 20, 30, 50, 70, dan 80. Nah, kita itu dapat menemukan Pi-nya itu sama dengan 50 dan N-nya itu sama dengan 5.
Maka bisa dilihat itu cara pengerjaannya. 20 min 50 ditambah 30 min 50 ditambah 50 min 50 ditambah 70 min 50 dan ditambah 80 min 50 dibagi 5. Ketemunya yaitu ada 20. Adapun contoh soal yang menggunakan data bergelombang, menggunakan tabel yang sudah ada pada slide ini ya, teman-teman. Dari data di atas, kita masukkan ke dalam rumus SR sama dengan sigma F X min mu dimutlakan per sigma F 455,850 per 40, hasilnya adalah 11,396. B adalah simpangan rata-rata pada sampel. Bila data tunggal, maka rumusnya SR sama dengan sigma X besar min X bar dimutlakan per N. Bila data bergolong, maka rumusnya SR sama dengan sigma F X besar min X bar dimutlakan per N, di mana X sama dengan nilai data, X bar adalah rata-rata hitung sampel, N adalah banyaknya data sampel. Yang selanjutnya yaitu ada contoh soal data tunggal dari sampel. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk soalnya itu sama. Yang berbeda hanyalah simbol yang kita gunakan dalam rumus tersebut. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya adalah variansi atau varianse. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Untuk menghitung variansi, digunakan rumus dan simbol yang berbeda antara data sampel dan data populasi. Nah, yang pertama adalah variansi pada populasi. Bila data itu tunggal, maka rumusnya variansi populasi kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X besar dikurangi mu dikuadratkan per N besar. Bila data itu bergolong, maka rumusnya variansi populasi kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X min mu dikuadratkan per N besar, di mana N kecil sama dengan sigma F. Keterangannya, X besar adalah nilai data, mu adalah rata-rata hitung, dan N besar adalah banyaknya data. Berlanjut yaitu contoh untuk data tunggal. Tentukanlah variansi untuk kelompok data populasi 20, 30, 50, 70, dan 80. Kita masukkan langsung ke dalam rumus yaitu variansi populasi kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X min mu dikuadratkan di per N besar, hasilnya adalah 520. Yang kedua adalah contoh untuk data bergolong. Tentukan SR data modal 40 perusahaan berikut jika data tersebut merupakan data populasi. Kita masukkan ke dalam rumus variansi populasi kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X min mu dikuadratkan per N besar. Hasilnya adalah 202,449. Yang kedua adalah variansi pada sampel. Bila data tunggal, maka rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. N-nya kecil ya. Kemudian bila data bergolong, maka rumusnya S kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X min X bar dikuadratkan per N min 1, di mana N kecil sama dengan sigma F. Keterangannya adalah X sama dengan nilai data, X bar sama dengan rata-rata hitung, dan N kecil adalah banyaknya data sampel. Contoh untuk data tunggal. Tentukanlah variansi untuk kelompok data sampel 20, 30, 50, dan 70. Kita masukkan ke dalam rumus S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X min X bar dikuadratkan per N min 1, sehingga didapat hasilnya adalah 650.
Yang selanjutnya adalah contoh untuk data bergolong. Tentukan SR data modal 40 perusahaan berikut. Jika data tersebut merupakan data sampel, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus, yaitu X kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X min X bar dikuadratkan per N-1 adalah 8.097,9741 per 39. Hasilnya adalah 207,64. Yang keempat adalah deviasi baku atau standard deviation. Deviasi baku adalah akar pangkat 2 dari variabel. Oleh karena itu, tentunya terdapat perbedaan rumus dan simbol untuk menghitung deviasi baku pada data populasi dan data sampel. Misalnya adalah deviasi baku pada populasi. Bila data tunggal, maka rumusnya adalah deviasi baku populasi kuadrat, atau bisa kita lihat dengan simbol itu sama dengan sigma dalam kurung X besar kurangi mu dikuadratkan per N besar. Bila data tersebut bergolong, maka rumusnya adalah deviasi baku populasi kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X min mu dikuadratkan per N besar, di mana N kecil sama dengan sigma F. Contoh untuk data tunggal, tentukanlah deviasi baku untuk kelompok data populasi 20, 30, 50, 70, dan 80. Maka hasil kita masukkan ke dalam rumus, yaitu deviasi baku pada populasi sama dengan sigma dalam kurung X min mu dikuadratkan per N, maka hasilnya adalah 22,804. Untuk contoh data bergolong, mohon maaf karena penjelasannya atau yang disampaikan dalam PPT ini kurang lengkap, maka kita lompati saja. Yang kedua adalah deviasi baku pada sampel. Bila data tunggal, maka rumusnya S sama dengan akar dari sigma dalam kurung X min X bar dikuadratkan per N-1. Contohnya adalah tentukanlah deviasi baku untuk kelompok data sampel 20, 30, 50, 70, dan 80. Maka kita masukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan hasil yaitu 25,495. Bila data bergolong, maka rumusnya adalah S kuadrat sama dengan akar dari sigma F dalam kurung X min X bar dikuadratkan per N-1, di mana N kecil sama dengan sigma F. Baik, untuk contoh data bergolong adalah tentukanlah deviasi baku data model 40 perusahaan berikut jika data tersebut merupakan data sampel. Kita masukkan ke dalam rumus deviasi baku sama dengan akar sigma F dalam kurung X besar min mu dikuadratkan per N sama dengan akar 8097,9741 per 40 sama dengan akar 202,45. Hasil akhirnya adalah 14,229. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan ke materi yang kelima, yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil merupakan ukuran setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Rumus dari simpangan kuartil ini adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 dibagi 2. Contohnya adalah tentukan simpangan kuartil dari data berikut, yaitu 20, 30, 50, 70, 80. Caranya adalah, pertama, kita harus mencari dulu kuartil yang ketiga, yaitu 70 ditambah 80 dibagi 2, sama dengan 150 dibagi 2, sama dengan 75. Langkah kedua, kita harus mencari kuartil ke-1, yaitu dengan cara 20 ditambah 30 dibagi 2, sama dengan 50 dibagi 2, sama dengan 25. Jadi kita langsung saja memasukkannya ke dalam rumusnya, yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 dibagi 2. 75 dikurangi 25
dibagi 2 sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Materi yang keenam adalah koefisien variasi. Digunakan untuk membandingkan beberapa data yang berbeda. Rumusnya yaitu ukuran variasi relatif sama dengan deviasi baku dibagi mean atau rata-rata dikali 100%. Contohnya, diketahui data hasil ujian dari 120 orang. MK statistik rata-rata sama dengan 56. Deviasi baku sama dengan 23. MK matematika rata-rata 65. Simpangan baku 30. Dari data berikut menunjukkan hasil ujian yang memiliki variasi lebih besar, yaitu Fs sama dengan S statistik dibagi mean dikali 100%, yaitu 30 dibagi 65 dikali 100%, sama dengan 46 dibagi 15%. Fm sama dengan Sm dibagi mean matematika dikali 100, sama dengan 23 dibagi 56 dikali 100%, sama dengan 41,07%. Karena Fs lebih besar daripada Fm, berarti hasil ujian statistik lebih bervariasi atau heterogen dibanding dari hasil ujian matematika. Jika data tersebut merupakan data populasi, digunakan simbol yang berbeda untuk mean dan deviasi baku, yaitu mu untuk mean dan sigma untuk deviasi baku. Materi yang ketujuh adalah kemiringan dan kortusus atau keruncingan. Yang pertama adalah kemiringan. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari asimetris suatu distribusi data Ada 3 jenis kemiringan. Yang pertama adalah simetris. Simetris adalah letak rata-rata bilangan hitung, mean, dan modus yang berhimpit. Yang kedua adalah miring ke kanan atau kemiringan positif. Nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Yang ketiga adalah miring ke kiri atau kemiringan negatif. Nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Berikut adalah gambar dari yang pertama. Gambar pertama adalah menunjukkan simetris. Karena antara rata-rata, median, dan modus adalah sama besar. Kemiringan ke kanan, modus yang paling kecil, kemudian yang paling besar adalah nilai rata-ratanya. Yang ketiga adalah miring ke kiri, nilai modus paling besar, dan rata-rata hitungnya paling kecil. Terdapat beberapa cara yang dipakai untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data. Data yang dibicarakan pada pembahasan ini adalah data sampel. Untuk data populasi dapat digunakan cara yang sama dengan mengganti simbol untuk mean, yaitu mu pada populasi dan X pada sampel, dan variasi sigma kuadrat pada populasi dan S kuadrat pada sampel. Cara menentukan kemiringan ada 3 cara. Yang pertama adalah Pearson. Untuk data tunggal, rumusnya adalah mean dikurangi modus dibagi standar deviasi. Sedangkan data kelompok, rumusnya adalah 3 kurung buka rata-rata hitung dikurangi modus dibagi standar deviasi. Bila
alfa sama dengan 0, maka distribusi data tersebut adalah simetris. Bila alfa negatif, bila alfa lebih kecil, maka negatif dan miring ke kiri. Bila alfa lebih besar, maka positif. Distribusi akan miring ke kanan. Semakin besar alfa, distribusi akan semakin miring atau makin tidak simetris. Yang kedua adalah momen. Momen ini ada dua rumus. Yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal rumusnya adalah jumlah X dikurangi X bar pangkat 3 dibagi NS kuadrat. S di sini adalah standar deviasi. Sedangkan untuk data berkelompok atau bergolong adalah jumlah frekuensi dari X min X bar pangkat 3 dibagi NS pangkat 3. Bila alfa sama dengan 0, maka distribusi akan simetris. Bila alfa kurang dari 0, maka data akan miring ke kiri. Bila alfa lebih dari 0, distribusi akan miring ke kanan. Cara yang ketiga adalah Pauli, yaitu rumusnya adalah alfa sama dengan kuartil ketiga ditambah kuartil ke-1 dikurangi kuartil kedua dibagi kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Jika distribusi simetris, maka kuartil 3 dikurangi kuartil 2 sama dengan kuartil 2 dikurangi kuartil 1. Sehingga kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurangi 2 kuartil 3 sama dengan 0. Mengakibatkan alfa sama dengan 0. Jika didistribusikan, miring akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, Q1 kuartil 1 sama dengan kuartil 2, maka alfa sama dengan 1. Kuartil 2 sama dengan kuartil 3, maka alfa sama dengan min 1. Yang kedua adalah kurtosius. Keruncingan adalah derajat atau ukuran fungsi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan ini ada 3 jenis, yaitu pertama, leptokursis, yaitu distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua, mesokursis, yaitu distribusi data yang puncaknya normal. Yang terakhir adalah platikurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya rendah atau terlalu datar. Berikut adalah gambarnya. Gambar pertama itu adalah gambar puncak yang paling runcing. Gambar yang kedua itu puncak normal. Yang terakhir itu adalah puncak tumpul atau yang paling rendah. Cara mengetahui keruncingan ini, bila menggunakan data tunggal, maka rumusnya adalah alfa sama dengan jumlah dari X dikurangi X bar pangkat 4 dibagi N S pangkat 4. Jika datanya berkelompok atau bergolong, maka rumusnya adalah alfa sama dengan jumlah frekuensi dikali X min X bar pangkat 4 dibagi NS kuadrat. Bentuk kurva keruncingan, jika alfa sama dengan 3, maka akan termasuk mesokursis, yaitu puncaknya normal. Jika alfa kurang dari 3, maka disebut leptokurti yang puncaknya adalah puncak tertinggi. Sedangkan kalau alfa kurang dari 3, maka disebut platikurtis,
yaitu distribusi data puncaknya yang terlalu rendah atau paling rendah di antara ketiga teman lainnya. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.